Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara kabur dari jeratan pinjol terbaru 2023. Ya, sebelum kita mulai kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kabur adalah sikap yang gentle dan diperbolehkan gitu kan ya? Kalau masalahnya riba pinjol itu boleh. Ya, boleh sekali. Ya, kenapa Bang? Sekarang saya tanya, pinjol sisi positifnya apa? Ya, apakah Anda tahu sisi positif dari pinjol? Ya, saya pun yang sudah lama berkecimpung di pinjol itu tidak tahu sisi positifnya apa. Ya, bahkan tidak ada yang tahu. Ya, malahan banyak orang yang bilang jauhi pinjol, padahal orang itu belum pernah sama sekali mencoba pinjol. Ya, sudah negatif thinking duluan. Ya, ketika mendengar kata pinjol. Ya, sekarang sisi negatifnya apa pinjol itu? Banyak sekali, membuat depresi, melawan orang tua, bertengkar dengan pasangan, bercerai, ya, mengakhiri hidup temannya yang terbaru, ya. Jadi sisi positifnya tidak diketahui, tapi sisi negatifnya banyak yang terekspos dari pinjol itu. Ya, sampai ada yang mengakhiri hidupnya, sampai ada yang mengakhiri hidup temannya. Ya, pertanyaannya apakah boleh kabur dari pinjol? Sangat boleh sekali. Ya, terutama dalam hal menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Nah, sekarang yang Anda butuhkan adalah mayoritas. Oke, karena gagal bayar pinjol adalah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Ya, Anda merasa sendiri, maka dari itu Anda perlu mayoritas agar lebih kuat lagi. Nah, saya akan share screen komputer saya ya untuk menunjukkan mayoritas tersebut. Oke. Nah, ini adalah mayoritas ya. Ini adalah grup Facebook Raja Galbay. Oke. Di sini isinya adalah orang-orang yang galbay sampai 40.000 lebih. Ya, 40.000 orang lebih itu galbay. Jadi saya harap Anda tidak merasa sendiri lagi. Ya, walaupun Anda ini sendirian. Ya, diterpa masalah galbay itu. Oke. Saya pernah ada di posisi Anda. Ya, sendirian, di kamar, gagal bayar pinjol, ya. Tidak ada edukasinya, ya, tidak ada edukasi yang benar-benar clear, ya. Tidak ada Raja Galbay dulu itu, ya. Kalau saya dulu ada Raja Galbay duluan, ya bukan saya gitu ya. Wah, ya udah nggak pikiran, gitu ya. Mau nggak perlu depresi, nggak perlu cemas, gitu ya. Gitu. Tapi sayangnya tidak ada Raja Galbay. Ya ketika saya itu galbay. Ya ketika saya galbay itu tidak ada Raja Galbay. Gitu ya. Nah, jadi saya harap ya dengan adanya saya dan komunitas-komunitas ini ya Anda tidak lagi merasa sendirian dan lindungi diri Anda. Tidak perlu mengakhiri hidup Anda, tidak perlu mengakhiri hidup orang lain ya untuk menguasai hartanya gitu. Jangan sampai ya itu terjadi kepada Anda. Oke ya. Nah, tapi apa Bang resikonya jika saya ini kabur dari pinjol? Oke, nah ada resikonya. Yang pertama, kondar Anda itu pasti dihubungi. Ya, yang namanya pinjol gitu kan ya, kondar Anda itu pasti dihubungi. Mau Anda itu bales WA, ya setiap kali ada WA penagihan, kontak darurat Anda tetap akan terkena DC-DC pinjol itu untuk ditagih. Ya, seperti itu. Dan Anda wajib menganggap hal itu adalah wajar. Ya wajar seperti itu. Yang namanya pinjol, ya nggak ada sisi baiknya gitu kan. Padahal sebenarnya tidak boleh ya menghubungi kondar itu ya selagi nasabah itu masih membalas gitu. Oke. Yang kedua masuk slik OJK ya atau BI checking. Ya akibatnya Anda tidak bisa lagi kredit-kredit dimanapun, nggak bisa KPR, nggak bisa ya kredit yang lainnya gitu ya. Tapi ya solusinya itu Anda dibesarkan DP-nya sebenarnya gitu. Nah, itu solusinya dibesarkan DP-nya kalau mau beli KPR gitu ya, mau beli rumah maksudnya, beli mobil, beli motor gitu dibesarkan DP-nya dan juga deposit biasanya deposit 6 bulan untuk surveyornya itu ya. Oke, itu yang kedua, yang masuk slik OJK. Yang ketiga adalah didatangi DC lapangan. Ya, mari kita normalisasikan DC lapangan datang ke rumah. Ya, dan jangan pernah takut. Ya, biasa saja gitu ya. Karena Anda berhutang di pinjol, bukan di bank, bukan di leasing yang ada jaminannya. Pinjol tidak ada jaminannya. Jadi tidak ada yang ditarik ya dari rumah Anda itu. Ya, tidak bisa.
Ya, mereka hanya ngasih surat, ya, "Mana Mas suratnya sini?" "Iya." Gitu ya, "Saya nggak ada uang, nanti aja tagih yang lain." Sudah biasa saja. Saya juga seperti itu, ya, sama DC lapangan kredit pintar setahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu gitu ya. Nggak ada, saya nggak akan bayar," gitu kan ya. "Anda tagih saja yang lain." Sudah, ya nggak balik-balik lagi, gitu. Oke, itu resiko yang ketiga. Yang keempat, ada resikonya lagi, hidup mulai tenang. Ya, ketika Anda gagal by pinjol itu, ya. Hidup mulai tenang di minggu-minggu atau di bulan kedua, gitu ya. Nah, itu. Yang kelima, uang mulai terkumpul. Ya, uang-uang Anda itu, uang dari gaji, dari hasil usaha, gitu ya. Itu makin terkumpul uangnya, ya. Selanjutnya wajah Anda ini semakin cerah, gitu ya. Wajah Anda semakin ganteng, semakin cantik, gitu ya, semakin cerah. Ya, ketika Anda itu gagal by pinjol, oke. Lalu Anda juga makin dekat dengan keluarga. Ya, resiko kabur dari pinjol itu bukan hanya resiko negatif saja, tapi resiko positifnya pun ada. Oke ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk bagaimana cara kabur dari pinjol. Oke. Saya akan membahas tentang pindah rumah. Ya, pindah rumah karena terjerat pinjol. Oke. Nah, sebenarnya itu agak berlebihan. Ya, berbeda jika Anda mengontrak atau ngekos gitu ya. Tanah dan bangunan itu bukan punya Anda. Anda tidak perlu menjualnya, Anda tidak perlu bilang-bilang woro-woro ke tetangga gitu ya kalau Anda pindahan gitu ya. Anda dengan bebas kapanpun pindah dan tidak terkena tagihan dari DC 8 pinjol. Jika Anda itu pindah kontrakan atau Anda itu ngekos gitu ya, pindah saja gitu ya. Enak ya, nggak kedateng gitu ya, nggak kena penagihan DC lapangan gitu ya. Nah, tapi, jika Anda sudah memiliki rumah hasil dari kerja keras Anda atau rumah sendiri, ya, lalu Anda terjerat pinjol, jangan pindah rumah. Ya, kenapa? Karena tidak worth it. Ya, tidak sepadan. Oke, hanya karena hutang puluhan juta dipinjol, Anda sampai pindah rumah padahal belum tentu didatangi DC lapangan. Ya tidak worth it, gitu ya. Apalagi misalkan hutangnya itu hanya 3 juta dipinjol gitu ya, lalu pindah rumah gitu kan, aduh, tidak sepadan sama sekali, ya. Jadi hadapi saja dulu, ya. Anda hadapi saja dulu kolektornya, ya. Ketika kolektornya itu datang bilang, "Tidak ada uang Mas, saya nggak kerja," dan lain-lain, ya. Mana ada orang kaya minjol, ya. "Coba lihat saya ini, ya, lihat ini, kan apa mewah," gitu kan. Tidak kan, ya maka dari itu, ya, stop menagih saya, oke, saya juga stop bayar pinjol, gitu. Ya silakan Mas tagih yang lain saja, semoga dapat ya, saya doakan Mas, dapat di nasabah yang lain, gitu ya. Lagian sebenarnya DC lapangan itu tidak akan sampai 6 jam di rumah Anda. Ya itu, ini rahasianya ya, ya rahasia yang sangat jarang disadari sebenarnya gitu ya. DC lapangan itu tidak akan sampai 6 jam di rumah Anda, paling lama-lamanya 1 jam saja, ya. Itu juga kalau ngobrol. Kalau nggak ngobrol paling 30 menit udah, ya. Karena mereka juga harus nagih yang lainnya, ya, tidak nagih Anda saja. Jadi hard time itu akan berlalu, ya, waktu-waktu apa sih hard time itu ya, waktu yang berat gitu ya, momen-momen yang berat itu akan berlalu. Ya, tidak akan selamanya DC lapangan pinjol ada di rumah Anda, ya paling 1 jam saja, gitu kan ya, sehari sekali gitu, sehari sekali sejam gitu ya, Anda ladenin DC lapangan, sudah biasa saja kok. Nah gitu ya, nanti juga akan terbiasa, ya. Apakah Raja Galbay saya pindah rumah ketika Galbay dipinjol? Ya, saya tidak pindah rumah, ya. Rumah saya tetap di situ. Oke, dan saya bertemu DC lapangan saya hadapi, ya DC lapangan, DC koperasi, DC leasing itu saya hadapi semua. Gitu ya. Jadi ini, tips dari saya ya, Anda tidak perlu pindah rumah, Anda hadapi dulu 10 kali, ya 10 pertemuan ya dengan DC lapangan yang datang ke rumah. Ketika DC datang ke rumah, Anda selalu mengatakan tidak ada uang, ya. Tanamkan dalam mindset Anda bahwa Anda orang daerah situ, Anda yang punya kuasa, Anda tidak takut. Ya, Anda hadapi dulu DC lapangan yang datang ke rumah Anda sampai 10 kali. Kalau sudah 10 kali dan Anda masih tidak kuat, coba ulangi lagi dari awal. Ya, sampai 10 kali lagi. Oke ya, jadi totalnya itu 30-an ya Anda menghadapi DC lapangan ya. Kalau masih tidak kuat, ya sudah silakan pindah saja. Ya, tapi saya jamin setelah 3 kali Anda bertemu dengan DC lapangan tersebut, DC-nya lah yang nggak mau nagih-nagih Anda lagi. Itu rahasianya.
Ya kalau Anda tetap konsisten bilang, "Nggak ada nggak ada nggak ada." Nah, bosen DC itu nagih Anda itu. Dan juga Anda sudah bisa menguasai diri Anda sendiri, ya mampu menguasai diri Anda sendiri, ya. Andalah yang menjadi raja di rumah Anda. Jadi perlukah kabur pindah rumah? Jawabannya sama sekali tidak perlu. Tips yang kedua, kabur dari pinjol. Ya, WhatsApp Anda. Nah, ini ya, Anda boleh mengikuti cara ini agar tidak ada lagi yang bisa menghubungi Anda tanpa harus menghapus WhatsApp Anda dari HP Anda. Berikut tutorialnya. Nah, ini adalah cara menonaktifkan WhatsApp Anda tanpa mematikan data seluler, gitu ya. Atau cara agar WA Anda itu centang satu terus ya, tidak bisa dikirim pesan oleh siapapun dan juga tidak bisa ditelepon oleh siapapun ya. Cocok untuk orang yang ingin mendamaikan pikirannya sejenak gitu, atau lama juga nggak apa-apa gitu ya, mendamaikan pikiran gitu loh. Oke, nah Anda ya tinggal tekan saja WhatsApp Anda lalu info aplikasi gitu ya. Nah setelah itu, setelah terbuka info aplikasi seperti ini, Anda klik penggunaan data ya. Nah scroll ke bawah lalu ini matikan semua data seluler SIM 1, SIM 2, WiFi ya, lalu data latar belakangnya juga dimatikan. Nah, jika muncul notif seperti ini, okekan saja gitu. Nah, ini Anda WA-nya sudah tidak bisa lagi dihubungi sampai Anda mengaktifkannya kembali. Nah, seperti itu. Ya mengaktifkannya kembali gampang, tinggal di set 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 diaktifkan lagi semua gitu. Baru Anda bisa dihubungi kembali gitu ya. Jadi tanpa menghapus WhatsApp Anda. Ya Anda ini misalkan pengen menggunakan HP tapi tidak mau membaca WA-WA Anda pengen TikTok-an, Anda pengen Facebook-an, pengen Instagram gitu ya, ingin menjelajahi internet gitu ya, tanpa terganggu oleh WhatsApp, silahkan matikan semua ya, data seluler dan WiFi di sini dan juga data latar belakangnya. Nah, ada lagi cara agar WA Anda atau WhatsApp Anda itu tidak ada notifnya jika ada yang telepon. Nah, caranya adalah Anda masuk ke WA Anda, lalu klik tombol 3 di atas ini, klik setelan, lalu klik privasi, scroll ke bawah, klik panggilan ini, ya. Bisukan penelepon tidak dikenal. Jadi nomor yang tidak dikenal itu akan bisu. HP Anda tidak akan berdering gitu ya. Saya aktifkan. Ya Anda juga wajib aktifkan juga ya jika Anda galbay dipinjol, oke? Tips yang ketiga kabur dari pinjol adalah sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itu sebenarnya wajib dinonaktifkan. Ya, jika Anda tidak mau adanya resiko teman-teman di Facebook, di Instagram Anda itu ditagih oleh DC pinjol. Ya, karena DC pinjol itu punya cara-cara yang seperti ular gitu kan ya. Waduh, udahlah ya. Jadi sebenarnya harus dinonaktifkan gitu. Bang, kalau ganti nama gimana? Boleh saja ganti nama. Tapi kemungkinan DC itu akan mencari FB dan IG Anda itu melalui email dan nomor telepon Anda. Ya, jadi ketika Anda sudah ganti nama, ya tetap saja kelacak. Bisa jadi seperti itu. DC pinjol punya banyak sekali ide-ide kotor untuk mengejutkan nasabahnya yang gagal bayar ya, agar segera melakukan pembayaran. Itu ya, stop bayar. Ya, stop bayar. Ya, jangan pernah terpengaruh oleh DC. Oke? Nah, tapi jika Anda hanya mengganti nama Anda saja, maka Anda wajib menyembunyikan atau menghapus semua foto-foto di sosmed Anda. Ya, jangan sampai ada foto-foto Anda, foto-foto anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, pokoknya jangan sampai ada. Lalu sembunyikan teman-teman Anda juga, gitu ya. Bisa ya, Facebook dan Instagram itu tidak bisa diklik temannya itu, gitu ya. Karena sudah banyak sekali nasabah yang teman di Facebooknya itu dihubungi oleh pinjol, gitu. Oke, selanjutnya ketika Anda galbay, Anda wajib hapus aplikasi pinjol di HP Anda, ya. Anda hapus aplikasinya, ibaratnya masukkan ke kresek sampah, ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu Anda ikat, ya, lalu Anda pergi ke kalen atau ke sungai, gitu ya, buang, ya, lupakan pinjol itu, oke. Lalu niatkan jangan pernah lagi minjol, ya, kecuali Anda ingin menguras dan menggagal bayarkannya, seperti para pro player itu. Oke, ya seperti itu. Selanjutnya, reset HP ke pengaturan pabrik. Ya,
Jika Anda merasa pinjol sudah terlalu dalam mengambil privasi Anda seperti kamera, mikrofon, lokasi, bahkan galeri Anda ya. Jika Anda sudah merasa tidak nyaman dengan perizinan aplikasi pinjol itu di HP Anda, silakan Anda reset HP Anda ke pengaturan pabrik. Oke, tapi ingat ya, kalau Anda pernah pinjol di ilegal, kontak-kontak Anda sudah tercopy paste gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan solusinya. Oke, lanjut. Tidak perlu menemui DC lapangan. Ya, tips kabur dari pinjol selanjutnya adalah tidak perlu menemui DC lapangan. Oke, boleh nggak sih Bang tidak menemui DC lapangan? Ya, jawabannya sangat 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 boleh sekali. Ya, sangat boleh sekali, "Bang, itu DC lapangannya datang terus gitu ya, saya nggak enakan gitu ya. Boleh nggak sih Bang bener-bener nggak nemui sama sekali gitu?" Boleh. Ya, kenapa Bang boleh? Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur Anda wajib bertemu atau meladeni DC lapangan itu. Oke ya, segitu jelas ya. Nah, kita masuk ke tips selanjutnya. Ya, tips selanjutnya adalah broadcast ke semua kontak Anda. Atau Anda itu mengumumkan bahwa data Anda sudah disalahgunakan untuk minjol. Ya, bisa melalui status Facebook, ya IG, dan lain-lain gitu ya. Dengan isi, "Mohon maaf, data saya telah dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pengajuan di aplikasi pinjol. Ya, bagi yang terkena penagihan, harap abaikan, jangan pernah ditanggapi. Ya, dan jika ada yang telepon menanyakan saya, bilang tidak kenal." Ya, sudah seperti itu. Ya, gampang sekali sebenarnya ya mengatasi penyebaran data di sosmed, di WA ya. Kalau kita terkena penyebaran data, maka kita harus menyebarkan data lagi. Ya, data kita sendiri bahwa kita itu ya datanya sudah disalahgunakan untuk minjol. Nah, itulah ya tips-tips terbaru untuk kabur dari pinjol ya. Nah, pertanyaannya apakah Raja Galbay kabur? Saya tidak kabur sama sekali ya. HP saya masih nomornya yang dulu ya, rekening saya masih yang dulu, rumah saya masih yang dulu. Ya kan ya, saya tidak pernah kabur sebenarnya. Ya, itu lebih baik ya menerima resiko sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa seselengean saya. Ya tidak bisa orang itu sejoker saya gitu kan. Saya kan kayak joker gitu, tidak peduli gitu ya. Cairkan, 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 galbay, galbay, galbay. Gitu ya. Tidak semua orang itu berani begitu. Ya ada yang berani ada ya lebih bagus gitu. Oke. Ya, nah semoga kita semua dilindungi dari kejahatan-kejahatan dunia digital, terutama dari yang namanya pinjol. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.